Berita aktual. 5 Juli 2025, Depok, Jakarta Selatan. Pada Sabtu pagi, 5 Juli 2025, ratusan warga RW 3 Kalibaru melakukan aksi protes di lokasi pembangunan gereja. Mereka menutup jalan akses menuju proyek dan menyuarakan penolakan dengan alasan minimnya sosialisasi dan isu manipulasi tanda tangan. Warga RW 3 Kalibaru, Cilodong, Depok menolak pembangunan gereja yang sudah memiliki IMB. Alasan utamanya, tidak ada sosialisasi ke warga setempat, terdapat dugaan manipulasi tanda tangan persetujuan warga, termasuk tanda tangan orang yang sudah meninggal, tanpa persetujuan RT dan RW. Warga meminta mediasi dan komunikasi yang baik sebelum pembangunan dilanjutkan. Pihak pengurus gereja GBKP Depok yang mengantongi IMB sejak 4 Maret 2025 telah mengadakan pertemuan pada 3 Juli 2025 dengan camat, lurah, LPM, RT, RW. Mereka menawarkan menghibahkan sebagian tanah untuk pelebaran jalan dari 1,5 meter menjadi 3,5 meter. Memperbaiki saluran air atau drainase untuk menghindari banjir, menjalin fungsi sosial gedung untuk kegiatan warga. Namun proposal ini belum cukup menenangkan warga karena sosialisasi dianggap kurang memadai. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Apakah Tuhan membutuhkan izin manusia untuk tinggal di tengah umatnya? Apakah rumah ibadah harus meminta maaf untuk berdiri di negeri yang katanya bertuhan? Tidak. Tuhan tidak meminta izin kepada manusia, tetapi manusia seharusnya takut kepada Tuhan. Mazmur 132 ayat 13 dan 14 berkata, "Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya." Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Baru saja kemarin kita dikejutkan oleh pembubaran paksa retret rohani di Sukabumi, di mana salib dijatuhkan, ibadah dihentikan, dan umat Kristiani dipaksa membungkam pujian mereka. Peristiwa itu masih segar, luka itu belum kering. Namun belum sempat luka itu pulih, kini kita disuguhkan lagi dengan kenyataan pahit. Pembangunan rumah ibadah di Depok yang telah memiliki surat IMB resmi dibubarkan begitu saja. Padahal segala prosedur telah dilalui, hukum telah ditaati, tapi tetap saja suara adzan dianggap panggilan suci, sementara suara pujian dianggap ancaman. Salib dianggap provokasi, dan pembangunan gereja dituduh sebagai penodaan. Di mana keadilan itu disembunyikan? Di mana hati nurani negeri ini diletakkan? Apakah hukum hanya berlaku bagi mayoritas dan tidak bagi mereka yang percaya pada Kristus? Saudara, Tuhan punya kerinduan berdiam bersama umatnya. Namun hari ini, rumah doa ditolak, salib dihalau dari kompleks, dan warga mengusir ibadah seolah-olah Tuhan adalah tamu tak diundang. Indonesia adalah negeri beragama, bukan negeri kebencian. Dan hukum negara ini yang diletakkan di bawah terang Tuhan telah menjamin rumah ibadah boleh didirikan oleh siapapun yang ingin menyembah Tuhan dalam kebenaran. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berkata, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Jika negara menjamin, jika hukum mengizinkan, dan jika langit memberkati, siapa manusia yang berani menolak rumah Tuhan? Kisah Para Rasul 7 ayat 48-51 berkata,
Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam rumah buatan tangan manusia. Hai orang-orang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Banyak orang berkata, kami bukan menolak Tuhan, hanya gerejanya saja. Tapi sesungguhnya, menolak rumah Tuhan adalah menolak kehadiran Tuhan. Karena di sanalah umatnya berlutut, di sanalah pertobatan dibangun, dan dari sanalah terang menyala untuk bangsa. Dan peraturan bersama Menteri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 berkata, jika ada 90 pengguna, 60 dukungan warga, serta rekomendasi dari FKUB dan Kemenak, pemerintah wajib mengizinkan rumah ibadah. Jika pun warga menolak, negara harus membantu mencarikan lokasi yang layak, bukan menutup jalan. Artinya, bangunan bisa dipindah, tapi ibadah tidak bisa dimatikan. Saudara, bayangkan sebuah gereja kecil, bukan pusat perbelanjaan, bukan markas partai, tapi sebuah tempat ibadah, rumah doa, tempat umat ingin menyembah Tuhan, ditolak, dihalau, dihina. Di Depok, tanah yang katanya bhineka, sebuah gereja telah memiliki IMB, sudah sah menurut hukum negara. Namun ketika jemaat hendak membangun, warga menutup jalan, RT dan RW angkat suara. Penolakan meluas, alasannya sosialisasi kurang, ada tanda tangan warga yang katanya sudah meninggal. Padahal Tuhan tidak mati, tapi kenapa rumahnya ditolak? Lukas 20 ayat 9-15. Kemudian Yesus mulai mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Adalah seorang yang menanami kebun anggur. Ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap dan pergi ke negeri lain. Ketika sang pemilik mengutus hamba-hambanya untuk memetik hasil, para penggarap memukul dan mengusir mereka. Lalu dikirimlah anaknya sendiri. Tapi mereka berkata, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Bukankah itulah yang sedang terjadi di Depok hari ini? Tuhan ingin tinggal bersama umatnya, tapi masyarakat berkata, jangan di sini, bukan di kompleks kami, jangan dekat rumah kami. Saudara, Israel pernah menolak Tuhan dan Yerusalem dibakar. Lot tinggal di Sodom dan kota itu dihancurkan oleh api. Yesus ditolak di Nazaret dan ia berkata, seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Hari ini di Indonesia, bukan hanya nabi yang ditolak, tapi rumah Tuhan pun dianggap sampah. Gereja bukan gedung biasa. Di sanalah jemaat berkumpul. Di sanalah air mata pertobatan jatuh. Di sanalah anak-anak dididik untuk hidup takut akan Allah. Namun apa yang dilakukan warga? Salib dijatuhkan, jemaat dibubarkan, IMB dipermainkan, dan yang lebih menyayat hati, semua ini terjadi atas nama ketenangan, kenyamanan, dan mayoritas. Tuhan ditolak, tapi pelacuran dibiarkan. Saudara, mari kita jujur. Berapa banyak diskotik berdiri di kompleks tanpa protes? Berapa banyak tempat hiburan malam dibiarkan? Berapa banyak rentenir, korupsi, kemunafikan berjajar di lorong-lorong kota? Tapi satu gereja kecil yang tidak akan mengganggu siapa-siapa, yang hanya ingin berdoa dan memuji nama Tuhan, langsung dihadang. Bangsa ini lebih takut pada suara warga daripada takut akan suara Tuhan. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang menukarkan terang dengan gelap dan gelap dengan terang. Hari ini terang itu ditolak dan kegelapan diberi panggung. Kamu bisa punya ormas tapi tidak boleh punya salib. Kamu boleh berteriak dalam politik, tapi tidak boleh menyanyi dalam ibadah.
Ini bukan hanya penolakan pada gereja, ini adalah pengusiran atas Tuhan sendiri. Ingat, gereja mula-mula tidak dibangun di stadion. Mereka berkumpul di rumah-rumah, gua-gua, dan lorong-lorong sempit. Tapi ketika mereka dianiaya, langit terbuka. Di Depok, darah kesedihan dan air mata umat Tuhan sedang berbicara. Mereka menangis karena penolakan. Mereka menangis karena hinaan. Tapi Tuhan mencatat setiap air mata itu. Jangan diam, gereja. Jangan tenang, umat Tuhan. Jika kita diam, maka batu-batu pun akan berseru. Ini bukan hanya soal izin. Ini tentang kedaulatan Tuhan. Apakah Indonesia masih tempat di mana Tuhan bisa tinggal? Apakah kita masih bangsa yang berkata, Tuhan adalah perlindungan dan bentengku? Atau kita lebih percaya pada rapat RT daripada keputusan surga? Diundang hadir. Ketika gereja ditolak, berarti Tuhan disuruh pergi. Dan hati-hati, jika Tuhan sudah disuruh pergi, Ia akan benar-benar pergi. Dan kehancuran akan menyusul, bukan karena Tuhan membalas, tapi karena Tuhan tidak lagi tinggal. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Bukan pertama kali rumah Tuhan ditolak. Sejak zaman dahulu, umatnya sudah sering dianiaya. Yesaya digergaji, Yeremia dipenjara, Stefanus dirajam batu. Dan Yesus sendiri disalibkan bukan karena kejahatannya, tapi karena orang-orang agama merasa terganggu oleh kebenarannya. Hari ini, gereja ditolak bukan karena salah, tetapi karena hadirnya mengganggu dosa-dosa yang ingin tetap tersembunyi. Yohanes 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kebenaran menyakitkan bagi mereka yang nyaman dalam kegelapan. Gereja tidak pernah memulai pertengkaran. Gereja hanya membawa doa, damai, dan kasih. Tapi dunia membalasnya dengan intimidasi dan pengusiran. Apakah ini bangsa yang katanya bertuhan? Apakah ini negeri yang katanya Pancasilais? Saudara, IMB bisa diterbitkan oleh pemerintah. Tapi persetujuan dari manusia tidak berarti bila hati menolak kehadiran Allah. Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal iman dan hati nurani bangsa. Ketika seorang RT berkata, kami tidak mau ada ibadah di kompleks kami. Pertanyaannya adalah, apakah kamu juga siap ketika bencana datang tanpa belas kasihan? Apakah kamu akan tetap menolak doa ketika anakmu sakit dan butuh keajaiban? Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri jika bangsa ini terus bermain dengan murka Tuhan. Jika gereja ditolak hari ini, maka esok rumah-rumah bisa kosong tanpa damai. Karena Tuhan bukan hanya pencipta berkat, Tuhan juga hakim atas setiap bangsa. Sodom tidak dihancurkan karena dosa seksual saja. Sodom dihancurkan karena mereka sombong, kenyang, dan tidak peduli kepada orang miskin. Yehezkiel 16 ayat 49. Dan karena mereka menolak kehadiran orang benar di tengah mereka. Apakah kita sedang menapaki jalan Sodom? Ketika rumah ibadah dianggap bahaya, ketika doa dianggap ancaman. Yesaya 30 ayat 9-11. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka berkata kepada para pelihat, jangan lihat penglihatan, dan kepada para nabi, jangan bernubuat tentang kebenaran. Beginilah bangsa yang tidak ingin diingatkan oleh Tuhan. Mereka tolak gereja, mereka tutup telinga, mereka usir suara kenabian. Bayangkan Yesus berdiri di luar pagar kompleks. Di belakangnya ada anak-anak yang ingin sekolah minggu.
Ada ibu-ibu yang ingin menyanyikan lagu pujian. Ada orang lumpuh yang ingin didoakan. Tapi pagar itu ditutup, gerbang itu dikunci, dan warga berkata, "Kami tidak ingin Tuhan hadir di lingkungan kami." Apakah kamu tidak takut? Yesus menangisi Yerusalem karena mereka menolak kedatangannya. Apakah Yesus sedang menangisi Indonesia hari ini? Jika manusia menolak rumah Tuhan, maka Tuhan akan membangun rumahnya di hati orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan kepada para penolak rumah ibadah, kamu bisa membungkam suara umat Tuhan, tapi kamu tidak bisa menghentikan suara langit. Jika gereja ditolak hari ini, maka bumi pun akan menjerit dalam kesunyian doa. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia." Saudara, bukalah pintu. Izinkan Tuhan masuk, karena selama Tuhan masih disambut, harapan untuk bangsa ini belum padam. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, bayangkan jika hari itu datang, hari ketika seluruh kota telah menolak kehadiran Tuhan. Hari ketika semua rumah ibadah digembok, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah keluhan, ratapan, dan penyesalan. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi karena manusia sendiri yang menutup pintu baginya. Tuhan tidak akan memaksa tinggal di tempat yang tidak menginginkannya. Tapi ketika Tuhan pergi, Ia membawa terangnya, damainya, perlindungannya. Dan yang tersisa hanyalah kekosongan. Inilah kenyataan yang sedang terjadi di tanah ini. Tanah yang dahulu dikenal dengan kerukunan, kini berubah menjadi ladang permusuhan terhadap rumah Tuhan. Dan kita yang mengaku umat Tuhan, apakah kita akan terus diam? Berapa banyak lagi salib yang harus dijatuhkan sebelum kita bangkit bersuara? Berapa banyak air mata yang harus ditumpahkan sebelum langit terbuka? Kita bukan sedang memperjuangkan bangunan. Kita sedang memperjuangkan hadirat Allah di tanah ini. Kita bukan sekadar membela izin mendirikan bangunan. Kita sedang berdiri demi nama Tuhan yang kudus. Karena gereja bukan hanya tembok dan atap. Gereja adalah suara profetik yang berseru di padang gurun. Gereja adalah benteng kebenaran di tengah banjir kejahatan. Dan gereja adalah saksi bahwa Allah masih tinggal di tengah umat-Nya. Wahai para pejabat, apakah kamu akan memilih suara mayoritas atau suara Tuhan? Wahai para RT, RW, apakah kamu akan mencatat tanda tangan orang mati atau membuka jalan bagi yang hidup kekal? Wahai para warga, apakah kamu ingin kedamaian tanpa Tuhan atau kedamaian bersama Tuhan walau tidak nyaman di mata dunia? Hari ini sebuah gereja ditolak,
Tapi lebih dari itu, Yesus ditolak. Bangsa ini sedang bermain api. Menolak Tuhan adalah seperti menggali kubur sendiri. Ketika salib ditolak, maka kutuk tidak bisa ditahan. Ketika rumah doa diusir, maka badai akan datang tanpa permisi. Tapi, jika ada satu saja rumah yang membuka pintu, jika ada satu saja RT yang berkata, "Silakan Tuhan Yesus hadir di tempat kami," maka kemuliaan Tuhan akan tinggal. Apakah rumahmu, kotamu, bangsamu masih ingin Tuhan hadir? Jika ya, jangan tolak gereja. Jangan tutup jalan untuk salib. Jangan larang orang berdoa. Karena ketika Tuhan diusir dari negeri ini, jangan salahkan Tuhan jika negeri ini ditelan kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat
bahwa tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung padamu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadiratmu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagimu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka denganmu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahtamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.